kecil ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Luar biasa. Ada yang kurang sehat? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Bagus, kalau nggak ada berarti sudah siap menerima pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan ngatur dulu. Abdul Somad, Ahmad Rizky, Alfa. Bapak ya. Rendra, Bir. Muhammad Kalapi, Hadir, Pak. Panji, Hadir. Ruji, Hadir. Sisa, Hadir. iya. Ada beberapa orang yang hadir pada hari ini. Jadi Bapak harapkan untuk kedepannya jangan mas-mas lagi supaya nantinya kalian bisa mengikuti kegiatan ulangan ujian di PKK. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang minggu lalu tentang pengawasan juga, ya. Jadi sebelum kita mulai masuk materi selanjutnya, ini Bapak ingin mereview ulang, menanyakan kepada kalian apa pengertian dari mesin las? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Mesin las adalah salah satu peralatan yang sering digunakan di industri dan konstruksi untuk menggabungkan atau menyatukan buah-buah logam atau benda kerja lainnya dengan cara memanaskan hingga mencair dan kemudian menyatukan bagian yang terpisah. Ya. Selanjutnya apa yang pengertian dari elektroda? Apa lagi? Yang bisa? Ya, silakan Kanabi. Elektroda atau sering disebut juga kawat las adalah benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik. Busur yang menyala akan timbul ketika ujung elektroda sebagai pembakar bersinggungan dengan logam tersebut. Ya, bagus. Jadi kalau di bengkel itu elektroda biasanya disebut apa? Sabirin? Kawat las. Karen? Sama ya, kawat las. Tunjuk tangan yang sudah ada pernah pergi ke bengkel. Ya, Ruji. Apa yang kamu ketahui di bengkel tentang mesin las sebenarnya ataupun apa pekerjaannya di bengkel? Gelas. Ya, di bengkel. Macam-macam, Pak. Apa sebutkan? Ada menggelas, semua ada menggelas. Jelas. Apa aja yang di bengkel biasanya? Gelas. Hah? Das besi, Pak. Besi ya, ya bagus. Jadi apa namanya itu pelajaran kemarin ya syukur masih kalian ingat ya, yaitu pengertian dari mengelas, kemudian elektroda itu berbeda biasanya memang orang menyebutnya kawat las ya. Tapi kita sebagai orang teknik jangan lagi menyebut kawat las ya. Jadi kita kasih tahu sama orang teknik, orang bengkel bahwasanya kalau bahasa tekniknya ini bang, ini biasanya elektroda ya. Jadi jangan lagi kita mengikut mereka, tapi kalau bisa ya mereka mengikut bahasa teknik, jadi supaya keren ya kan. Oke, baik. Untuk selanjutnya materi selanjutnya masih terkait dengan pengelasan. Jadi ini bisa dilihat apa
kita untuk materi selanjutnya. Nah, ini materi selanjutnya. Jadi di sini yang pertama sekali tujuan dari untuk pelajaran pada hari ini yaitu bagaimana mengidentifikasi jenis peralatan mesin las busur sesuai dengan standar. Jadi nanti di sini kalian mengidentifikasi mesin las, ya. Jadi mesin las itu ada berapa macam mesin las? Siapa yang tahu? Mesin las ada berapa macam? Ya, silakan terapi. Ada 2. Apa aja? Mesin las yang AC dan DC. Oh, Panji, ya, silakan Panji. Tadi Kadapi tunjuk tangan juga, ya silakan. Coba, silakan. Ya, AC dan DC, ya. Apa mesin las AC itu? Kira-kira? Nanti kita akan melihat mana mesin las AC, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih jenis mesin las yang digunakan berdasarkan spesifikasi standar. Nah, nanti di sini itu ada memilih mesin las AC dan DC. Jadi nantinya AC itu apa, nanti DC itu apa. Kemudian menjelaskan nama-nama dari peralatan mesin las. Nah, ini sudah ada itu contoh di depan. Itu untuk sebagai contoh barang itu yang untuk kalian ketahui peralatan-peralatan yang ada di les itu sebagai ada. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa praktek di bengkel. Itu hanya pelajaran pada hari ini yaitu bagaimana mengidentifikasi jenis peralatan mesin las busur sesuai dengan standar. Jadi nanti di sini kalian mengidentifikasi mesin las, ya. Jadi mesin las itu ada berapa macam mesin las? Siapa yang tahu? Mesin las ada berapa macam? Ya, silakan terapi. Ada 2. Apa aja? Mesin las yang AC dan DC. Oh, Panji, ya, silakan Panji. Tadi Kadapi tunjuk tangan juga, ya silakan. Coba, silakan. Ya, AC dan DC, ya. Apa mesin las AC itu? Kira-kira? Nanti kita akan melihat mana mesin las AC, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih jenis mesin las yang digunakan berdasarkan spesifikasi standar. Nah, nanti di sini itu ada memilih mesin las AC dan DC. Jadi nantinya AC itu apa, nanti DC itu apa. Kemudian menjelaskan nama-nama dari peralatan mesin las. Nah, ini sudah ada itu contoh di depan. Itu untuk sebagai contoh barang itu yang untuk kalian ketahui peralatan-peralatan yang ada di les itu sebagai ada. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa praktek di bengkel. Itu hanya beberapa item yang Bapak ambil di bengkel. Kemudian bagaimana menjelaskan rangkaian dan karakteristik dari mesin. Rangkaiannya misalnya mesin las itu ini fungsinya apa? Gulungan ini fungsinya apa? Ini voltasenya, ini ampernya, ini tegangannya, misalnya, ya. Kemudian cara mendesain mesin las sesuai dengan standar. Jadi tujuan kita pada hari ini pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana nantinya kalian bisa dari mulai mengidentifikasi sampai bisa nanti menjelaskan dan mengeset mesin sesuai dengan standar. Ini dia mesin las arus AC apa? Yaitu arus bolak-balik, yaitu transformator untuk penuh tegangan. Jadi transformator itu semuanya adalah mesin las, ya. Alat yang dapat mengubah tegangan yang keluar dari mesin. Kemudian tegangan yang diperlukan dalam mesin itu bermacam-macam, ada yang 110, kemudian 220, 380 atau 420. Kemudian mesin las arus DC. Arus DC adalah sumber trafo yang diubah menjadi arus searah atau digerakkan oleh motor. Jadi ini kalau yang DC ada dia namanya penutupan langsung yang dikatakan DCSP atau DCE.
direct current strike polarity atau direct current elektroda negatif. Kemudian yang kedua penutupan terbalik, ada direct current reverse polarity dan DCP direct current. Ya, kalau Bapak tanya, kalau yang orang bengkel itu biasanya yang pakai yang mana dia? DCP ya. Jadi kalau orang bengkel biasanya dia mengerasnya itu tidak dirubah ya. Artinya dia positifnya ke positif, kualitasnya, kemudian kualitasnya negatif ke negatif, ya kan? Kemudian kita lihat lagi. Ini dia penutupan langsung yang untuk DC. Jadi kalau penutupan langsung, yaitu di mana panas yang dihasilkan untuk elektroda itu lebih kecil ataupun sepertiga. Sementara panas yang dihasilkan kepada benda kerja itu lebih besar, yaitu 2/3. Sehingga pada saat nanti pengelasan itu tembusnya, ya, tembus ke belakang ya. Ini penutupan listrik. Itu ada yang DCEN dan ada yang DCEP. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kalian juga tadi sudah menjawab bahwasanya kalau yang untuk mengelas biasa di bengkel itu pakai yang mana? DCP ya, itu pakai DCP ya. Jadi sudah tahu perbedaannya kan? Nanti pada saat kita praktek di bengkel, kita nanti bisa memakai dua-duanya. Yang pertama kalau kita mengelas yang biasa itu kita nanti bisa membuat tralis ya, membuat pagar, membuat bermacam-macam apa namanya itu kebutuhan rumah tangga ataupun yang ada di masyarakat. Kemudian kalau yang DCEN ini khususnya nantinya mengelas part tebal, ya, mengelas part tebal. Ya kalau di sini kita nanti mengelas part beko misalnya. Jadi itu bagaimana nantinya itu lebih besar harusnya nantinya ke benda kerja supaya dia tembus nantinya. Artinya negatifnya, kota negatif itu panas yang dihasilkan lebih besar. Sehingga nantinya pada saat pengelasan itu nanti kita membuat kambu ya, sambungan tumpul itu harus tembus dia ke belakang perutnya, ya. Kemudian next lagi, ini kalau penutupan terbalik, ini yang DCP ya, ini panas yang dihasilkan itu untuk positif itu lebih besar 2/3 kebalikan dari DCN tadi. Ini yang dipakai sama orang bengkel ya, membuat tralis, membuat pagar, membuat tralis jendela, membuat kanopi. Mungkin kalian jenis Bapak lihat sudah ada juga yang bantu-bantu bekerja di bengkel. Bapak pikir kalian kalau untuk DCEP ini sudah mahir ya, sudah mahir bagaimana mengelasnya. Tapi kalau DCN ini nanti kita praktekkan di bengkel ya. Jadi makanya kita harus paham dulu teorinya dulu. Bagaimana teori dalam penggunaan DCN ini nantinya. Nah kemudian kita lihat lagi, ini ada pengaruh penutupan. Kalau DCSP itu adalah hasilnya lebar dan dangkal. Kemudian DCLP itu hasilnya sempit dan dalam. Kalau AC itu di tengah-tengah. Ya, ini kalau kita lihat di apanya hasil pengelasan. Ini bagaimana cara mengelasnya? Siapkan semua komponen yang diperlukan. Siapkan semua peralatan. Sambungkan kabel ground pada dudukan mesin. Gunakan peralatan. Sambungkan holder. Ini nanti kita ada di mesin las di depan. Nanti ini sebagai contoh sampel bagaimana cara ini mesin-mesin lasnya nanti bisa dilihat nanti kena yang untuk Bapak suruh tugas nanti untuk tampil bagaimana mengidentifikasi mesin nantinya. Kemudian sambungkan kabel elektroda dan dudukan elektroda ke mesin. Kemudian sambungkan ground clamp pada meja las dan gabungkan holder elektroda. Pastikan holder tergantung dan tidak ada hubungan dengan meja las. Atau penggunaan arus sesuai dengan jenis pengelasan. Nah, di sini untuk pengaturan arus ini kita ini sangat pengaruh sekali nantinya pada hasil pengelasan. Betul tidak?
Gimana saya tanya? Kalau misalnya api pengerasan kita tidak mengatur, apa yang akan terjadi pada saat masih pengerasan? Siapa yang tahu? Cacat las. Apa yang jadi di cacat las? Hah? Porosity. Apa lagi? Apa lagi? Undercut. Apa lagi? Apa lagi? Distorsi itu terjadinya perubahan bentuk, ya, yaitu suatu apa namanya itu perubahan bentuk, ya. Nah, itu nanti kita masuk ke materi selanjutnya lagi nanti distorsi, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi overlap misalnya, ya. Nah, itu diantara hasil dari pengerasan akibat arus yang tidak bagus pada saat kita setel, ataupun pengerasannya ayunannya itu terlalu misalnya terlalu tinggi ataupun terlalu cepat. Jadi diskusi kami tentang kelas AC dan DC yang akan dibacakan oleh C. Muhammad. Perbedaan kelas AC dan DC dengan tabel perbandingan. Kelas AC. Kelas AC adalah singkatan dari alternatif listrik dalam rangkaian listrik AC atom yang meninggalkan suplai berayun dari bermuatan positif menjadi bermuatan negatif untuk terus berubah bolak-balik dari positif ke negatif dan aliran berubah arah menggunakan satu daya las AC. Polaritas busur selalu berubah alternatif dari positif ke negatif. Penggunaan bekam las AC dengan aliran bolak-balik mengurangi pukulan busur dan menghasilkan pengerasan yang lebih baik. Pengerasan AC paling contoh untuk pengerasan plat berat bawah, pengerasan pengisian spat dan aluminium tik dengan frekuensi tinggi. Yang perlu Anda ketahui tentang pengerasan AC. 1. Pengerasan busur dengan satu daya AC, polaritas busur selalu berubah, harus bolak-balik dari positif ke negatif dan aliran harus berubah arah. 2. Ini digunakan dalam pengerasan aluminium dan logam non besi lainnya. 3. AC digunakan untuk beberapa jenis pengerasan yaitu air, flat, dan has dan aluminium tik dengan frekuensi tinggi. 4. AC menghasilkan percikan dalam jumlah tinggi, menghasilkan asal yang kasar dan hasil produk yang rendah. 5. AC hanya efisien dalam mengelas logam tebal dan logam berat sehingga tidak disukai oleh banyak tukang las. 6. Biasanya mesin yang membutuhkan AC berfungsi sangat mahal. 7. Resiko ledakan busur jika medan magnet terbentuk sangat berkurang dalam pengerasan AC. Dengan demikian dapat digunakan untuk mengelas logam bermagnet. 8. AC memungkinkan pengerasan bekerja sempurna di bawah ini suhu yang lebih tinggi. 9. Keadaan jenis arus AC sangat rendah sehingga sulit untuk digunakan. 10. Mesin AC rendah bagaimana membosankan untuk digunakan dan ditangani. 11. Pengerasan AC bercenderung lebih lambat dan menghasilkan elektroda yang lambat meleleh. 12. Mencapai penetrasi las yang lebih dalam.
Ya, silakan. Waktu 10 menit. Ya, silakan Budi. Ya, bagus. Penggunaan dana yang dapat hari ini adalah sangat mengesankan. Iya. Ya, Mas. Pertama dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan saya mendapatkan hal baru dalam mempresentasikan pelajaran ini. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi terima kasih karena kalian sudah merefleksikan diri kalian. Jadi Bapak sangat senang karena untuk hari ini kalian semuanya sudah mengerti. Berdoa, silakan dipimpin lagi. Doa. Belum akhiri belajar hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siapkan, Prof. Siap, Bro? Bisa.